Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran fikih kita untuk kelas 7 di sekolah kita tercinta SMP Islam Al-Munawwarah. Alhamdulillah, minggu lalu kita telah belajar bersama tentang bacaan-bacaan sholat, sehingga bagi anak-anak yang belum menuntaskan tugasnya silahkan menghubungi gurunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Mari kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hal-hal yang membatalkan sholat. Imam Abu Suja di dalam kitabnya Takrib berkata sebagai berikut: Walladzi yubtilus sholata ahada asyara syai'an al-kalamul amdu wal amalul kathiru al mutawaliyu wal hadatsu wa hudusun najasati wa inkishaful aurati wa taghayyurun niyati wa istidbarul kiblati wal aklu wasyurbu wal qahqahtu war riddatu. Beliau menjelaskan hal yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Berbicara, perkataan yang seperti kita mengatakan pada manusia, melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak dan berturut-turut, jalan berturut-turut tanpa henti, main-main, injek-injekan kaki, biasanya anak-anak. Hadas itu berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Lagi sholat kentut, nah maka itu membatalkan sholat. Adanya najis, terkena najis, kejatuhan najis, misalnya najisnya besar, enggak dimaafkan. Nah, nanti ada najis-najis yang dimaafkan. Nanti lihat video Bapak tentang najis yang dimaafkan. Terbukanya aurat. Nah, biasanya anak-anak kalau bercanda pakai sarung, diangkat sarungnya sehingga auratnya kelihatan, maka itu juga membatalkan sholat. Berubahnya niat. Nah, perubahan niat artinya kita lagi sholat nih, tiba-tiba niat kita berubah, pengen menghentikan sholat karena lupa nih, harus buru-buru, harus ngumpulin tugas misalkan. Itu juga udah membatalkan sholat. Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat, makan, minum, tertawa terbahak-bahak, serta murtad. Ini semua membatalkan sholat menurut Imam Suja. Tetapi dalam buku LKS ada 7 hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun atau sengaja memutuskan rukun sebelum sempurna, misalnya melakukan i'tidal sebelum rukunnya sempurna. Ini yang pertama, terlalu terburu-buru misalkan. Yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sholat, misal tidak menutup aurat, tidak wudhu, itu juga batal. Yang ketiga, sengaja berbicara dengan kata-kata yang biasa ditujukan kepada manusia kecuali jika lupa. Keempat, banyak bergerak lebih dari 3 kali gerakan secara berturut-turut. Kelima, mengubah niat seperti berniat untuk menghentikan sholat. Wah, jemuran saya belum diambil, wah tugas saya belum dikumpulin, saya mau berhenti sholat dulu lah gitu. Keenam, melakukan sesuatu yang semestinya tidak dilakukan dalam sholat seperti makan dan minum, tertawa terbahak-bahak misalnya. Dan ketujuh, murtad, menyatakan keluar dari agama Islam baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kalau dengan perkataan dia terang-terangan menyatakan keluar dari Islam, sedangkan perbuatan dia menyembah, dia percaya sama hal-hal yang lain, itu juga termasuk perbuatan yang mengindikasikan orang tersebut keluar dari Islam. Nah, ini adalah dari buku LKS, sedangkan yang di awal itu dari menurut Imam Suja. Apakah ada perbedaan? Tidak ada perbedaan, cuman angkanya aja berbeda. Sedangkan di sini gambaran umumnya
Sedangkan menurut Imam Suja di situ ada tertawa terbahak-bahak. Ini masuknya di sini berarti. Jadi kalau kita tahu nih hal-hal yang membatalkan sholat, apalagi anak-anak, tidak boleh sholatnya, tidak boleh sembarangan, takutnya sholatnya batal. Nah, Bapak ulangi yang menurut Imam Suja ini ya, perhatikan yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ada 11 perkara. Berbicara dengan sengaja, misal lagi sholat geseran, misalnya padahal udah sholat. Melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak dan berturut-turut, ini juga tidak boleh. Injek-injekan kaki dan yang lain-lain, hadas, kentut dan yang lain-lainnya. Adanya najis, terbukanya aurat, berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa, terbahak-bahak, serta murtad. Ini semuanya hal-hal yang membatalkan sholat. Mari jaga sholat kita agar sholat kita bernilai ibadah yang sempurna. Alhamdulillah, pelajaran kita pada kali ini telah usai. Mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.